Baik, jadi kita masuk materinya adalah terkait dengan prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Nah, kita tahu bersama bahwasanya ketika bicara HIV kemarin saudara mungkin sudah paham bahwasanya memang sebenarnya tidak gampang sebenarnya menularnya virus HIV. Karena virus HIV itu tidak seperti saudara bayangkan COVID hari ini, ketika ketemu dengan orangnya kemudian bisa langsung menular melalui percikan dropletnya, enggak. Nah, karena memang menularnya virus HIV itu hanya melalui 4 cairan tubuh, darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Dan untuk dia pindah pun, itu ada lagi konsepnya namanya EC. Yang pertama itu adalah exit, harus keluar dari orang HIV positif. Kemudian yang kedua adalah sufisien, jumlahnya harus banyak. Kemudian survival, dia harus bertahan hidup. Kemudian terakhir adalah enter, ada tempat masuknya. Jadi artinya mestinya dengan kondisi yang seperti itu, mestinya perlakuan kita kepada orang-orang yang terinfeksi HIV mestinya jauh lebih baik. Nah, namun hal ini berbeda sekali dengan maaf. Jadi hal ini tentu sangat berbeda sekali dengan kenyataan yang kita rasakan saat ini. Masih banyak di antara masyarakat yang mengucilkan ODA, kemudian masih banyak masyarakat yang menganggap penularannya begitu tinggi, sehingga muncullah stigma jelek, kemudian muncullah diskriminasi, sehingga dampaknya adalah orang yang terinfeksi HIV itu butuh dukungan. Karena kalau tidak butuh dukungan, baik itu dukungan informasi, dukungan psikologis, ujung-ujungnya adalah bisa jadi nanti orang yang terinfeksi HIV itu kemudian dia depresi atau bahkan ada kecenderungan untuk bunuh diri. Jadi itu, makanya hari ini kita mencoba untuk membicarakan bagaimana prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Nah, kenapa kemudian juga ada penyalahgunaan nafsa? Ini hal yang kemudian juga tidak jauh berbeda. Stigmanya juga cukup tinggi, apalagi penyalahgunaan nafsa itu memang dia sangat identik dengan suatu kecanduan yang terus menerus ada dalam tubuh, yang ketika dia sudah adiksi dia harus dapatkan itu terus menerus. Nah, sehingga kemudian perlu memang ada perubahan perilaku yang dia harus tata untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan salah satu perubahan perilaku itu bisa diinisiasi dengan melakukan konseling untuk merubah perilakunya. Itu yang kemudian kita akan bahas hari ini. Dan sebelum lanjut, kalau belum kenal dengan saya Alfitri. Hari ini saya bertugas di Rumah Sakit M. Jamil, kemudian juga sebagai perawat dan juga konselor VCT sejak tahun 2004 sebagai konselor VCT dan merawat pasien-pasien HIV/AIDS juga di Rumah Sakit M. Jamil di Penyakit Dalam. Itu yang bisa disampaikan untuk perkenalan, dan tentunya nanti silahkan dalam interaksi kita, saudara sudah harus menyiapkan pertanyaan nanti di akhir sesi. Yang saudara ikuti di link YouTube itu modal saudara untuk berdiskusi. Jadi harapan kita sebelum mulai terus, saudara harus melihat dulu sajiannya, kemudian saudara sudah bisa memahaminya, sehingga dalam konteks berikutnya, saudara lebih bisa berdiskusi bersama-sama, karena di sanalah nanti pengembangannya akan muncul. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita harus berpikir positif. Karena yang akan dihadapi itu adalah dalam konteks ketika orang bermasalah secara psikologis, baik itu fisik, psikologis, biososial, dan spiritual, itu dalam bahasa keseharian yang disebut, itu tentu hal-hal yang kemudian kita harus berpikir positif. Nah, inilah yang kemudian juga harus dilakukan oleh semua orang. Nah, contoh begini, coba kita lihat, misalnya ada satu fenomenanya semua kita ambil subjeknya adalah anjing. Anjing ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau itu pun nanti dilihat, ada orang yang suka dengan anjing, ada orang yang punya dalam tanda petik kenangan atau punya sesuatu bermasalah dengan anjing misalnya. Itu akan melihat sosok anjing akan berbeda.
Nah, sehingga kemudian ini akan masuk ke dalam proses pikir. Ada situasi yang menentukan kejadian tersebut, sehingga nanti ini akan menimbulkan di proses pikirnya. Nah, dan inilah yang kemudian menimbulkan respon secara psikologis, respon emosional dan perilaku. Jadi ada situasi atau peristiwanya, kemudian nanti dia akan bawa kepada keyakinan dalam pola pikirnya, kemudian akan muncullah respon dari perilakunya. Contoh, anjing misalnya. Dia gigit saya, anjingnya galak, tak pernah mempercayainya, kemudian dia akan takut. Sehingga respon yang akan muncul dari seorang klien atau oleh seorang manusia ketika ketemu anjing yang dengan begini responnya, dia akan cemas atau mundur. Ini konsepnya adalah konsep CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ya, tetapi ada orang yang kemudian dia punya dalam situasi-situasi tertentu dia mempunyai analisa anjing itu nampak oleh dia teman setia manusia. Kemudian dia senang dengan anjing. Kemudian dalam pola pikirnya kemudian muncullah anjing itu dibuat jadi peliharaan, sehingga kemudiannya apa? Dia meresponnya dengan bagus, bahwasanya anjing tidak akan menggigit hewan peliharaan dan akan sangat baik dengan diri kita. Jadi artinya ini adalah sesuatu hal yang kemudian saudara harus pahami bersama, bahwasannya ini fenomena yang harus dirasakan, itu juga yang terjadi pada Oda. Saudara harus mulai dari sekarang, ketika bertemu dengan orang dengan HIV positif, saudara harus tahu, satu, resiko penularannya ada 4, darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan menular kepada saudara. Itu clear itu. Selama saudara tidak menyentuh darahnya, selama saudara tidak melakukan hubungan seksual, selama saudara tidak berhubungan nanti dengan jarum suntiknya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan darah, tentu tidak akan menular. Clear itu. Ketika saudara sudah mengambil sikap pengetahuan seperti itu, berarti apa yang terjadi? Dalam konteks berikutnya saudara paham, oh ya nggak ada masalah dengan kehidupan sehari. Berarti saya tidak harus loh mengucilkan dia. Nah itu dia konteksnya. Kemudian apa yang terjadi? Perilaku berikutnya. Perilaku berikutnya, oh iya, kita harus bahkan memberikan penguatan kepada dia, memberikan kasih sayang kepada Oda, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ini clear, selesai ini, saudara baru bisa melayani pasien dengan HIV/AIDS. Tapi kalau tidak, saudara masih berpikir, oh iya dia pecandu, dia itu kan mantan PSK, dia itu kan lihatlah tatonya sepanjang badan, lihatlah kondisi berat badannya seperti itu, oh lihatlah siapa tahu dia menularkan kepada kita dan lain sebagainya. Kalau itu yang kemudian muncul, itulah yang kemudian menimbulkan keyakinan kepada saudara, yang dampak berikutnya adalah saudara akan menghindar. Kalaupun terpaksa melakukan perawatan kepada pasien ini, saudara akan melakukan stigma dan diskriminasi. Saudara akan gunakan handscoon 2 lapis. Saudara akan gunakan skor. Saudara akan gunakan tutup kepala. Saudara akan gunakan tutup mata, gogel. Saudara akan pakai jubah. Seperti kalau perlu saudara pakai hazmat melayani pasien HIV/AIDS. Padahal nggak perlu seperti itu. Nah, tapi kenapa itu terjadi? Karena pemahamannya, dari kacamata pemahaman itu yang belum selesai, ya. Nah, ini yang kemudian kita pahami bersama, bahwasanya ini tidak gampang, dan ini mestinya saudara sudah proses pembelajaran yang ke saya ini sudah saya beritahu ke Pak Wawan, boleh ini rupanya saya yang terakhir ini. Dengan begitu mestinya saudara sudah mulai memikirkan ke arah yang demikian, sehingga kemudian baru kita masuk ke konseling. Nah, kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, penanganan kita tidak akan berjalan dengan semestinya. Oke, sebelum lanjut nanti, ketika habis nanti kita masuk lagi di link yang sama ya. Waktunya hampir habis juga ini. Nah, ini perubahan paradigma. Nah, sehingga kalau HIV/AIDS dapat mengenai siapapun, itu clear itu. Saudara harus paham hari ini, semua orang bisa kena. Bisa ulama, bisa dia ustadz, bisa dia dosen, bisa dia polisi, bisa dia tentara, bisa dia pecandu narkotika, bisa dia PSK, bisa dan semua bisa. Dan tanpa memandang status sosialnya, apakah dia misalnya bekerja sebagai anggota dewan, rakyat jelata, dan lain sebagainya. Juga pendidikannya, agamanya, warna kulitnya, latar belakang seseorang. Itu yang harus saudara pahami, semua bisa kena. Termasuk, mohon maaf, misalnya mahasiswa. Dalam tanda petik kan mahasiswa dianggap misalnya mungkin lebih terhormat daripada orang tidak kuliah misalnya.
Apakah kemudian mahasiswa tidak akan terinfeksi? Belum tentu. Nah, kata kuncinya di situ cuma satu. Siapapun yang berperilaku berisiko, apapun jabatannya, apapun agamanya, apapun status sosialnya, apapun pendidikannya, apapun warna kulitnya, apapun latar belakangnya. Kalau dia berperilaku berisiko, pernah melakukan hubungan seksual yang tidak aman, kemudian pernah menggunakan narkoba suntik, jarum suntik bergantian, kemudian pernah mendapatkan transfusi darah yang tidak steril misalnya, itu semua adalah punya faktor risiko terinfeksi HIV. Jadi dalam konteks demikian, itulah perubahan paradigma yang kemudian muncul, yang kita harus paham. Ini kemudian membuat kacamata kita tidak lagi menstigma. Karena kita tidak bisa lagi melihat atribut orang, karena siapapun bisa kena. Nah, jangan saudara nanti ketika ketemu dengan dalam tanda petik seorang garim masjid yang dipikir mungkin sangat alim, kemudian tidak mungkin terinfeksi HIV, belum tentu. Selama memang kalau dia tidak berperilaku berisiko. Nah, itu dia. Kemudian HIV dapat mengenai orang yang tidak berdosa. Jangan juga kemudian kita berstigma atau masih menyatakan, ya pastilah dia kan pecandu, pastilah dia kan PSK, pastilah setiap orang HIV pasti dia adalah orang pendosa. Enggak juga. Nah, saudara harus paham, ada ibu rumah tangga yang kerjanya hanya baik-baik saja di rumah, tidak kemana-mana, ke masjid, ke musola, kemudian di rumah saja, memasak, kemudian ke kasur, dapur, itu aja dia lingkup kerjanya. Dia kemudian terinfeksi HIV dari suaminya yang kebetulan bekerja mobile, kemudian berperilaku berisiko terhadap PSK, kemudian dia terinfeksi, kemudian terinfeksi juga lah istrinya. Nah, sehingga artinya apakah ibu rumah tangga yang baik-baik ini berdosa dia ketika dia terinfeksi HIV? Kan tidak. Dan ketika kemudian dia hamil, kemudian lahirlah anaknya itu kemudian terinfeksi HIV, apakah bayi yang lahir itu kemudian menanggung dosa juga yang berat? Tidak juga. Nah, sehingga kemudian inilah yang kemudian membawa kita harus berpikir, oh iya ya, ini bukan masalah berdosa atau tidak berdosa, ini adalah masalah kesehatan yang memang harus kita kawal bersama-sama. Kemudian HIV/AIDS sudah ada obatnya. Dulu memang ditakutkan, setiap orang di 2004 saya merawat pasien HIV ini, ketika dia masuk rumah sakit, kemudian lakukan konseling, kemudian dites HIV, kemudian hasilnya positif, paling bertahan satu minggu, kemudian meninggal dunia. Pada waktu itu era antiretroviralnya aksesnya belum bagus. Tapi hari ini sudah ada obat antiretroviral. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, kemudian targetnya adalah sel CD4, ketika dia masuk menyerang sel CD4, kemudian dia robah kode genetiknya dari RNA menjadi DNA, dibantu oleh enzim reverse transkriptase, kemudian setelah dia robah kode genetiknya, dia menyatu dengan inti sel CD4, kemudian setelah menyatu dengan inti sel CD4 dibantu oleh enzim integrase, kemudian dia jadikan sel CD4 tadi sebagai pabrik untuk membuat virus HIV baru. Terjadilah proses yang dinamakan dengan replikasi. Kemudian ketika dia replikasi, kemudian muncullah virus HIV baru yang belum matang. Untuk proses pematangannya ada lagi enzim namanya protease. Kemudian dia matang, kemudian virus inilah yang berkembang biak semakin banyak dan dia akan hancurkan terus sel CD4 berikutnya. Sehingga dari hari ke hari dia akan menghancurkan sistem pertahanan tubuh. Nah, sekarang sudah ada obatnya. Obatnya obat antiretroviral. Obat ini mencegah virus tadi bereplikasi, memperbanyak diri, merubah kode genetiknya dan lain sebagainya. Sehingga apa kata kuncinya? Ketika dia sudah minum obat antiretroviral, tidak ada lagi penambahan virus HIV baru. Dalam konteks sedemikian, dia dalam konteks hari ini dia menjadi penyakit kronis. Memang tidak bisa disembuhkan, tetapi dia harus minum obat rutin. Sehingga apa? Kualitas hidupnya tetap terjamin asal dia minum obat. Itu dia. Sehingga dengan kacamata seperti itu, inilah harapan yang kemudian kita sampaikan kepada klien ketika di konseling. Itu dia. Kemudian penularan HIV/AIDS ke bayi anak dapat dicegah. Ada program namanya PMTCT, Preventive Mother to Child Transmission, atau disebut juga PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jangan saudara berpersepsi kalau sudah dia terinfeksi HIV, sudahlah saudara nggak usah lagi cari istri. Sudahlah kalau sudah punya istri kemudian terinfeksi nggak usah lagi punya anak. Tidak begitu. Karena
Kita masih banyak punya kawan-kawan yang terinfeksi HIV, suami istri terinfeksi HIV, kemudian dia punya anak, anaknya negatif. Artinya apa? Ini masuk lagi program PMTCT. Sehingga ketika ini dijelaskan semua paradigma ini membuat memang situasi ini tidak terlalu berat lagi. Sehingga beban psikologis orang yang terinfeksi HIV juga akan lebih tenang dia dengan kondisi ini. Namun tentu harus ada kepatuhan berobat yang dalam hari ini memang harus disampaikan, itu butuh waktu yang cukup lama, bisa dalam petiknya itu seumur hidup. Kemudian setiap orang memiliki hak yang sama untuk akses pelayanan kesehatan paripurna yang komprehensif. Jadi dia punya hak untuk dilakukan perawatan yang biasa saja, perawatan intensif kan nanti yang diperlukan, tanpa layanan yang stigma dan diskriminasi. Ini adalah hak-hak yang kemudian menjadi acuan kita ketika berbicara pada orang yang terinfeksi HIV. Nah, sehingga ini saudara harus tahu, inilah pembukaan yang mendasari memang kita harus merangkul, memberikan informasi dan memberikan penguatan kepada orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Nah, kemudian tentu ada keterampilannya. Ya. Nah, saudara, saya selalu sampaikan, kalau mau menjadi seorang konselor, kalau bahasa berikutnya adalah menjadi orang yang dipercaya untuk mendengarkan orang lain. Itu kata kuncinya. Jadi, seorang konselor atau dalam melakukan konseling, ada dasar-dasar penting yang harus dipahami. Satu itu adalah mendengarkan aktif. Clear itu. Filosofinya, kita diciptakan satu mulut, dua telinga. Apa artinya? Kita harus lebih banyak mendengarkan ketika orang mau lakukan konseling atau melakukan curhat atau lain sebagainya. Nah, coba yang saya tanyakan, saudara-saudara mungkin pernah menerima curhatan dari teman-temannya. Ketika dia curhat, dia bercerita, sebenarnya yang diinginkan oleh teman saudara yang curhat kepada saudara itu apa? Pasti yang diinginkannya cuma ada satu saja, didengarkan. Jadi kalau ada orang yang cerita kepada saudara, minta waktunya ya Dwita Nurzarhwa misalnya, Dwita saya mau cerita ini masalah saya, boleh nggak? Boleh, silahkan cerita. Dalam konteks demikian yang saudara harus lakukan apa? Saudara harus melakukan penguatan untuk bagaimana saudara menjadi pendengar yang aktif. Ya. Nah, ini dia penekanannya, mendengar yang aktif, tidak terlalu banyak berbicara, saudara biarkan dia berbicara, kemudian saudara respon, ya, ya, oh, iya, oh begitu. Jangan pula kemudian saudara lebih banyak cerita pula daripada dia. Tetapi yang diinginkan dia adalah dia didengarkan. Itulah salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki. Apa itu? Mendengarkan aktif. Clear itu. Kalau saudara mau didekati atau ada orang yang mau curhat kepada saudara terus-menerus, saudara harus menjadi pendengar yang baik. Bagaimana cara pendengar yang baik? Itu dia menjadi mendengarkan aktif. Silahkan, kalau ada yang mau diceritakan, saya akan dengarkan. Jadi ini yang ingin kita tegaskan lagi. Jadi keterampilan pertama yang harus saudara miliki adalah menjadi pendengar yang baik atau pendengar aktif. Kemudian ada lagi keterampilan berikutnya adalah mengajukan pertanyaan. Ya, jadi artinya mengajukan pertanyaan tentunya sesuatu hal yang harus saudara kuasai, karena memang ketika konseling pada pasien HIV/AIDS itu memang arah kita ketika mengajukan pertanyaan itu adalah menggali faktor risiko. Sehingga kemudian akan muncullah pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimana kemudian ini dijadikan sebagai dasar untuk bagaimana kemudian klien akan bercerita. Jadi makanya harus ada bertanya. Kalau kita tidak tanya-tanya, dia nggak tahu nanti apa yang mau dia ceritakan. Makanya akan ada arahnya ke sana. Kemudian ada fase hening. Nanti kita akan jelaskan apa gunanya fase hening dan perilaku nonverbal. Ya. Ya, ini dia mendengarkan aktif, ya. Bagaimana uraian yang mendengarkan aktif itu? Yang pertama adalah kontak mata. Ketika kita bertatapan dengan orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kontak mata jangan hilang. Ya, tatapan mata menunjukkan keseriusan, kita ketertarikan, menunjukkan memang ada kedekatan. Makanya
Walaupun hari ini kita pakai masker, tetapi mata tidak bisa membohongi ketika kita senyum dan ataupun ketika kita sedang tidak senyum. Tersenyum kita, mata akan terlihat. Begitu juga ketika kontak mata ini dijaga, tatapan mata kita ini kepada kliennya, klien juga akan kelihatan. Oh begitu. Yang jelas, tapi yang harus diperhatikan adalah tentu sesuaikan dengan budaya. Kadang mungkin tidak boleh melihat mata orang, ada mungkin dalam tanda petik tidak mau tatapan mata langsung, oke, tidak ada masalah. Itu budaya yang harus saudara hargai. Ketika ini konteksnya, saudara bisa lihat di sekitar kening atau di atas hidung. Jadi ketika melihat kening itu akan terlihat tetap memandang mata. Nah, silahkan dilakukan itu sehingga kemudian dengan seperti itu akan terjaga intent kedekatan sehingga kemudian klien merasa lebih nyaman, dia merasa lebih dihargai, kemudian dia akan berbicara lebih jelas apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian mengganggu jangan lupa, ya, oh iya, oh, silakan, bla bla bla. Panjang yang saudara bisa lakukan. Kemudian mendorong pembicaraan diteruskan, ya silakan, ya. Ini mendengar aktif. Jadi dalam klien yang bercerita, kita semua masuk dalam itu. Misal, Bu, saya kan sudah dengar ceritanya bahwasanya Ibu pernah melakukan hubungan seksual. Maaf ya Bu ya. Dan itu bukan dengan suaminya. Kalau saya boleh tahu, Ibu boleh diceritakan kira-kira kapan Ibu melakukannya ketika melakukan hubungan seksual itu. Kemudian ibunya cerita, oh iya waktu itu Pak, saya suami saya kebetulan pergi ke luar kota, kemudian saya ketemu dengan pacar lama saya, kemudian melakukan hubungan seksual, dan lain oh iya, terus waktu itu ibu menggunakan kondom tidak dengan pacarnya? Nah, itu kan hal-hal pertanyaan yang kemudian ditanyakan sangat sensitif, tetapi kita respon, oh iya, dia panjang cerita menjelaskan kemudian, iya, oh, oh begitu, nah gitu dia. Ada respon terus menerus sehingga kemudian dia bercerita. Kemudian kurangi terkait dengan pengalihan perhatian, telepon, HP, makanya HP-nya dimatikan. Kemudian jangan nanti saudara menulis-nulis lah segala macam, nggak penting. Jangan pula disimpulkan seperti menulis secara ini, tidak perlu. Selama memang konteksnya kemudian saudara bisa memahami alur apa yang diceritakan. Nah, dan jangan lupa menghargai klien. Ketika dia sudah cerita itu kemudian ya saya sangat menyesal dengan kejadian itu. Kemudian dia menangis. Nah, itu kan nampak sedih. Nah, silahkan respon. Ada respon. Nampaknya Ibu sedih ya dengan kejadian itu. Maaf ya Bu ya. Tapi memang ini harus kita tanyakan. Karena memang terkait apa yang harus kita lakukan berikutnya. Ibu mau melanjutkan lagi ceritanya? Nah, kan gitu ya. Dia mungkin akan menceritakan lagi. Nah, tetapi dengan respon yang terus-menerus mendengar aktif ini, itu akan menimbulkan kepercayaan klien, kemudian dia merasa dihargai, dia merasa apa yang dibicarakan itu dianggap penting, dan sangat penting bagi kita, kemudian karena ada respon yang terus-menerus, iya, dan itu, saudara bisa lakukan dengan konseling kepada siapapun, tidak harus kepada pasien HIV/AIDS, kepada siapapun, teman saudara ketika curhat, saudara perhatikan seperti itu. Saudara akan muncul, saudara akan respon, ya dan segala macam, menjadi pendengar yang baik. Kemudian itulah yang kemudian akan membuat klien atau teman saudara itu akan bercerita lebih panjang. Dan sepanjang tidak perlu, jangan menginterupsi. Ya, jangan menginterupsi. Biar aja dulu dengar. Tetapi ketika memang ada hal-hal yang kemudian arahnya tidak terlalu sesuai dengan konteks yang kita bicarakan, kita cuma mengarahkan. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Ya, jadi jangan pula kemudian sok-sok mengerti. Karena nanti di ujung-ujung Anda tanya lagi ulang. Oh ya Ibu berarti tahun sekian ya kejadian. Akan sudah saya jelaskan tadi kata Ibu. Ya udah clear. Habis dia, hilang moodnya. Tidak mendang, Pak. Nah, sepanjang tuh cerita ulang lo pertanyaan tuh lihat. Nah itu dia, makanya boleh menanyakan, boleh mengklarifikasi hal-hal yang kemudian sangat penting. Itu adalah respon menjadi pendengar yang baik, yang aktif. Nah kemudian ulangi butir-butir penting dari diskusi dengan kata yang sama, artinya untuk menunjukkan bahwa Anda mengerti apa yang disampaikan. Ibu, mohon maaf Bu ya, saya simpulkan dari cerita Ibu tadi,
sekitar tahun 2015 ibu pernah khilaf melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, dan pada waktu itu memang tidak menggunakan kondom, dan kegiatan itu berlanjut beberapa bulan kemudian ibu tetap membina hubungan dan melakukan hubungan seksual dengan tidak menggunakan kondom. Mohon maaf Bu, benar seperti itu ya Bu ya? Iya. Apa kata klien? Wah benar sekali nih Bapak ini. Perhatian. Artinya apa yang dia ceritakan ditangkap dengan baik, kemudian digunakan dengan bahasa yang benar, kemudian dari situ kemudian kita masuk ke langkah-langkah berikutnya dalam pembicaraan. Nah, inilah yang kemudian membuat kliennya kemudian terus bercerita dan meyakinkan dirinya bahwasanya saya mendapati orang yang tepat untuk berbicara, mendengarkan permasalahan-permasalahan saya. Nah, ini contoh kalimat-kalimatnya. Anda mengatakan tadi begini, dengan kata lain Anda merasa nampaknya Anda banyak. Silahkan gunakan bahasa dan tidak terpaku dengan ini. Kalau dia konteksnya kemudian ingin berbahasa Indonesia boleh, kemudian kalau lebih nyaman bahasa Minang tidak usah dipaksakan bahasa Indonesia, boleh. Selama kemudian dia nyaman, kemudian dia terbuka dan dia merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, kemudian tentu ada mengajukan pertanyaan. Dan ini yang seperti saya sampaikan, proses ini tentu butuh butuh proses yang terus-menerus. Saudara yang berminat dalam konteks konseling, ini tentunya nanti saudara awali dengan membiasakan nanti menerima curhat. Nah, tapi selalu saya sampaikan orang akan curhat ke kita ketika dia nyaman. Itu satu. Untuk dia nyaman adalah tentu satu. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah dia merasa sangat yakin dengan kita. Keyakinan itu dinyatakan dengan memang kita ini dilabel orang yang bisa menjaga kepercayaan. Kalau bahasa berikutnya, orang yang tidak ember. Itu penting sekali. Kalau saudara diberikan kepercayaan oleh siapapun mendengarkan curhatannya, saudaralah orang yang betul-betul dipercayanya. Ketika dia percaya dengan saudara, jangan pernah khianati kepercayaannya dengan menceritakan apa yang dia ceritakan kepada orang lain. Dan yakinlah saudara, ketika saudara menganggap ini sangat rahasia, kemudian saudara menceritakan kepada orang lain dengan kata-kata kemudian, ini jangan diceritakan ya, ini sangat rahasia ini. Tapi ini betul-betul kita percayakan kepada saudara aja ini. Ini Andi, ini karena saya percaya aja sama Andi, ini saya ceritakan ini. Ceritanya si Ani itu, ini loh ceritanya. Tahu tidak? Andi yang saudara ceritakan tadi ke Andi ini, masalah si Andi ini dia punya teman dekat. Ini rahasia loh, gak boleh diceritakan pada orang lain loh. Ini saya ceritakan karena saya percaya. Sampai ini, akhirnya ceritanya akan sampai kepada yang bersangkutan. Apapun rahasia, ketika keluar dari mulut kita, itu tidak rahasia lagi. Itu clear itu. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika ini saudara bisa jamin, ketika ada orang yang bercurhatkah, ketika ada orang yang berceritakah tentang kerahasiaannya, saudara kunci rapat kerahasiaannya. Selama itu juga, saudara akan mendapati berikut-berikutnya, curhatan-curhatan berikutnya. Karena satu saja kemudian saudara keluar dari konteks itu, rahasianya tidak saudara jaga, habis. Berarti saudara dianggap orang yang tidak bisa dipercaya, kemudian akan dilabel sebagai ember lah, nggak usah cerita sama dia, nanti tersebar loh kemana-mana. Itu juga lah nanti kalau saudara menjadi seorang konselor. Ini hal-hal yang penting, yang dasar. Itu adalah hal yang kalau ada yang salah di situ, itu tidak usah dilanjutkan lagi untuk menjadi seorang konselor. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengajukan pertanyaan, tentu ada jenis-jenis pertanyaan. Ya, ada jenis pertanyaan. Itu ada pertanyaan tertutup. Itu jelasin. Ya, misalnya apakah Anda merasa tidak nyaman? Ini belum mulai ini, Bu. Apakah Ibu tidak nyaman? Oh, nyaman atau tidak nyaman? Jawabannya kan dua, nyaman atau tidak nyaman. Kemudian, tahukah Anda cara menggunakan masker? Jawabannya apa? Tahu dan tidak. Jadi artinya pertanyaan tertutup itu membuat jawaban menjadi singkat dan seringkali membutuhkan pengajuan pertanyaan lebih banyak. Contoh begini, Bu, mohon maaf, Ibu pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya selain dengan suami? Atau mohon maaf, Dek, Adek, kan sudah pernah punya istri. Selama ini pernah nggak melakukan hubungan seksual selain dengan istri? Kan clear itu. Jawabannya apa? Pernah dan tidak pernah. Oke, saya
Pernah, Pak. Oke. Nah, berikutnya akan masuk pertanyaan. Bisa jadi pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup lagi. Oh, mohon maaf, saya lanjutkan. Oh, pernah melakukan hubungan seksual ya? Kalau saya boleh tahu, itu waktu melakukan hubungan seksual menggunakan kondom atau tidak? Tidak, Pak. Oke, clear. Artinya pertanyaan tertutup untuk menegaskan jawaban yang kita inginkan. Ini menjelaskan iya atau tidak. Kalau dia pacar ini misalnya, sebenarnya Ani misalnya namanya. Ani sebenarnya punya pacar atau enggak? Atau misalnya si John. Si John itu pacarnya Ani atau tidak? Iya, pacar saya. Iya dan tidak. Iya dan tidak. Itu kunci yang kemudian memastikan untuk masuk langkah berikutnya. Ada kemudian pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka tentu lebih luas. Yang kemudian kita ingin jawabannya lebih dari banyak. Banyak ya, lebih dari satu kata, dia akan bercerita. Kemudian misalnya apa kesulitan yang ketika kita diskusi dalam kelompok, bagaimana reaksi Anda ketika menerima hasil tes kesehatan yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya. Jadi artinya ketika ada pertanyaan tertutup, kemudian kita akan, oh begitu ya Bu ya, berarti Ibu pernah melakukan hubungan seksual selain dengan suami. Boleh saya tahu Bu, itu kapan Ibu melakukannya, dan pada waktu itu bisa Ibu ceritakan kejadiannya seperti apa? Misalnya, oh dia cerita, iya Pak, waktu itu kan suami saya pergi keluar kota, entah kenapa ada teman lama, pacar tepatnya, dia telepon saya, kemudian ajak ketemuan, kemudian ya kemudian terjadi Pak, kita melakukan hubungan seksual. Dia cerita panjang itu. Itu adalah pertanyaan terbuka. Kemudian mungkin dikejar lagi dengan pertanyaan tertutup, terbuka lagi, sehingga artinya dalam satu konteks diskusi, dalam satu konteks konseling, saudara sudah harus menyiapkan berbagai macam pertanyaan, ada tertutup, ada terbuka, yang kemudian kita akan merangkainya. Merangkainya jadi satu frame, yang kemudian kita menemukan ada beberapa masalah, yang kemudian untuk menyelesaikannya kita berikanlah beberapa alternatif. Inilah konteks yang dilakukan nanti dalam konseling itu. Dan tentunya ada lagi pertanyaan yang mengarahkan. Ya, misalnya Anda melakukan seks aman bukan? Nah, artinya kita sudah mengarah ke situ, tapi kita lebih menegaskan, iya Pak, waktu itu saya selalu gunakan kondom loh Pak. Oh iya, berarti selama melakukan hubungan seksual selalu menggunakan kondom. Iya. Biasanya saya tidak senang, belum puas dengan jawaban itu, saya akan tanya, adakah selama melakukan hubungan seksual itu pernah sekali-sekali tidak gunakan kondom? Dia pikir, iya Pak, pernah Pak. Nah itu dia. Jadi itu mengarahkan ke jawaban yang kita inginkan. Karena setuju karena jika harus menggunakan kondom dan lain sebagainya. Jadi artinya pertanyaan ini kemudian mengarahkan yang digunakan nanti untuk bagaimana merangkainya menjadi satu kesimpulan. Dan satu hal yang harus dipastikan ketika mengajukan pertanyaan, ya, harus satu pertanyaan satu jawaban. Bu, mohon maaf Bu, Ibu kapan ya waktu itu melakukan hubungan seksual? Kemudian dengan siapa Bu? Itu dua pertanyaan. Dia nggak akan jawab. Susah dia jawab. Bu, Ibu pernah melakukan hubungan seksual selain dengan suami? Pernah Pak. Satu. Yang kedua itu kalau boleh saya tahu kapan Bu waktunya? Dua. Jadi satu pertanyaan langsung jawabannya. Jangan memberikan satu pertanyaan dengan dalam satu waktu itu 2 atau 3 pertanyaan. Yang sulit dia akan jawab untuk merangkainya. Kalau kemudian dia berpikir, itu akan membuat situasi pembicaraan akan berubah. Ingat, semakin mengalir pembicaraan itu, dia akan semakin tanpa sadar, dia akan menceritakan yang sebenarnya. Tetapi ketika kemudian kalimat kita tidak mengarah ke sesuatu yang kita inginkan, dia akan berputar-putar dan tidak akan tereksplor apa yang kita inginkan. Jangan lupa pandang terus kliennya, lakukan dengan ringkas dan jelas, ajukan pertanyaan dengan tujuan yang jelas. Tujuannya jelas, saudara mau ngapain? Itu ternyata terkait dengan seksual, tentu arahnya adalah resiko terkait dengan HIV/AIDS. Ngapain sih dia nanya seorang pecandu? Dek, mohon maaf, pernah menggunakan narkoba? Ya pernah Pak. Nah, berarti arahnya kan jelas nanti. Kalau pernah menggunakan narkoba, kalau saya boleh tahu itu narkobanya yang jenis suntik atau jenis yang lain. Dia ceritakan, oh ya pernah suntik. Ketika dia jarum suntik ataupun nanti narkoba lain, pasti akan dikejar apa lagi? Pernah nggak melakukan hubungan seksual juga? Oh ya pernah.
Karena hampir rata-rata kalau sudah kajiannya seorang pecandu, identiknya nanti dia hubungan seksual. Jadi makanya kajian arah pertanyaan itu pasti menuju ke tujuan yang jelas. Ketika itu semua ada, kita sudah bisa mengarahkan, oh ini adalah ada faktor risiko. Kemudian ajukan pertanyaan yang membantu klien mengungkapkan perasaan dan perilakunya. Kemudian mengajukan pertanyaan. Ini contoh, gunakan pertanyaan untuk menggali, memahami isu, dan meningkatkan kesadaran diri. Ya, itu dia. Dan jangan mengajukan pertanyaan untuk memuaskan keingintahuan konselor. Saudara misalnya, ada yang curhat kepada saudara. Kemudian pacarnya ini. Kemudian cerita saudara, dia cerita tentang pacarnya. Oh iya, memang waktu pacaran ngapain aja? Nah, itu kan keinginan pribadi itu. Mau ngapain sih dia di pacarannya gitu misalnya ya. Atau kalau dalam konseling misalnya, oh ya pernah ke PSK enggak? Iya pernah. Berapa sih harga PSK? Nah, itu kan nggak perlu itu pertanyaan yang seperti itu. Itu hal-hal yang kemudian hanya untuk menyenangkan atau mencari data kita saja, tapi itu data yang tidak penting. Ya, harusnya dia harus relevan dengan yang apa yang kita fokuskan. Kemudian terlalu menyita waktu untuk memikirkan jawaban. Jangan membuat dia berpikir lama. Ibu waktu dulu itu di umur di 5 tahun yang lalu itu kan ibu kan waktu itu cerita melakukan hubungan seksual. Itu tuh kan ibu bilang itu di kampung ibu. Itu tuh seperti apa gambarannya bu, rumahnya atau segala macam. Berpikir keras lah ibu tuh memikirkan. Nggak ingat saya lagi 5 tahun yang lalu rumahnya itu di tempat nenek dan lah bla bla panjang kan. Nah jadi konteksnya seperti itu tidak perlu. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang simple, tidak banyak berpikir, kemudian dia akan curhatkan semuanya sehingga kemudian akan terbentuklah suatu frame permasalahan yang akan kita selesaikan dengan pemberian alternatif penyelesaian masalah. Kemudian terlalu banyak pertanyaan dirasakan sebagai memojokkan seperti menginterogasi. Ya, adek kan pernah makan narkoba suntik. Ya, itu udah salah itu, Dek. Terus melakukan hubungan seksual juga dengan pacar, kemudian dengan PSK, nggak tahu lagi orang tuanya. Itu jelas sekali itu nggak bertanggung jawabnya, apalagi dengan kata-kata begitu. Ketika pertanyaan beruntun kemudian dalam konteks memojokkan, dia akan tertutup dia. Dia merasa tidak nyaman, kemudian dia stop pembicaraan, dan dia tidak buka lagi informasi berikutnya. Tetapi ketika dia bercerita sangat plong, kemudian kita menanggapinya juga biasa-biasa saja, kemudian responnya kita adalah respon pendengar yang aktif, dia akan terus bercerita dan lain sebagainya. Saya punya klien dulu umur 18 tahun, waktu itu saya masih bujangan juga. Kemudian saya tanya, Dek, sudah pernah melakukan hubungan seksual? Sudah Pak, kalau saya hitung sudah 10 kali Pak. Mestinya pada waktu itu saya ini harusnya terkejut. Kurang ajar ini anak kecil 18 tahun sudah melakukan hubungan seksual lebih dari 10 kali. Nah, kan gitu dia. Tetapi respon saya tidak begitu. Oh iya 10 kali. Kalau saya boleh tahu, itu dalam 6 bulan terakhir ada melakukan hubungan seksual. Ada Pak. Boleh saya tahu dengan siapa? Dengan pacar atau dengan PSK? Dengan pembantu di rumah Pak. Oh iya. Boleh saya tahu berikutnya apakah saudara waktu melakukan hubungan seksual itu pakai kondom atau tidak? Enggak Pak. Oke. Saya udah dengar ya, berarti ada perilaku seksual yang cukup sering yang dilakukan. Selain dengan pacar atau pembantu, ada nggak dengan PSK? Ada Pak, kita biasa dengan PSK yang ada di Kota Padang ini juga Pak, ditunjukkannya tempatnya ke saya, dan itu sering Pak, biasanya agak 2 kali lah dalam 1 bulan saya pergi ke sana Pak. Oh iya. Tetapi respon kita biasa tidak menunjukkan, tapi ketika intonasi atau respon kita berbeda, oh pernah ya, udah. Artinya ketika ada respon yang tidak bagus, itu akan berubah. Tetapi ketika berbiasa saja, oh ya begitu ya deh, pernah ya. Tetapi kemudian memang tidak pakai kondom. Enggak Pak, karena memang saya nggak nyaman pakai kondom Pak. Oke, berarti tidak pakai kondom ya. Selama ini ada nggak punya keluhan infeksi di sekitar kelamin atau hal-hal lain yang terganggu kesehatannya? Iya Pak, ada Pak, di sini di kelamin saya itu seperti ada kutilnya Pak.
dan kadang-kadang ada juga bernanahnya. Nah, itu dia. Nah, mendengar itu konteks kita kemudian jangan pula jijik. Jadi biasa, oh gitu ya. Oh berarti itu memang infeksi menular seksual. Salah satu memang infeksi yang akibatkan karena melakukan hubungan seksual. Kita merespon, memberikan penjelasan, tetapi kemudian kalian merasa Bapak ini biasa-biasa aja dia dengar ini. Sehingga kemudian dia merasa, oh ya nyaman aja, udah cerita aja semuanya, udah biasa aja Bapak ini kelihatannya. Begitu dia. Jadi artinya begitulah konseling itu. Kemudian baru kita tentu menyelesaikan masalahnya. Dan ada fasenya hening. Ketika hasil dikeluarkan, kemudian ini di depan suami, waktu itu suami cerita bahwasanya saya tidak apa-apa Pak, istri karena dia suaminya terinfeksi, kemudian dia mau istrinya juga dilakukan pemeriksaan tes HIV. Tapi Bapak harus jujur loh sama istri bahwasanya Bapak terinfeksi HIV. Ya, oke. Nah, kemudian datang istri, kita lakukan konseling pasangan, kemudian kita diskusikan, Bu, saya sudah lakukan konseling ke Bapak, kemudian sudah dilakukan proses pemeriksaan tes HIV, dan saya memanggil Ibu untuk menyampaikan hasilnya. Nah, mohon maaf, mudah-mudahan Ibu harus siap menerima, bisa hasilnya negatif ataupun positif. Kemudian, kalau hasilnya positif itu biasa akan ditulis reaktif, Bu. Tadi kita belum berani buka sama Bapak, dia maunya Ibu juga menyaksikan, melihat apa hasilnya. Oke, kita buka ya Bu ya, ini kode Bapak AL71. Kemudian kita buka hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian kita lihatkan. Pak, kodenya benar ya AL91. Oke, kita buka ya Pak ya, ini hasilnya. Hasilnya apa Pak tertulis? Reaktif. Bapaknya tertunduk, ibunya menangis, kemudian melihat, benar ini Pak, benar ini hasil suami saya Pak, benar Bu. Menangis dia. Ketika dia menangis, ketika dia dalam kondisi yang tertunduk, fase itu namanya fase hening. Biarkan fase itu berlalu. Ibunya menangis dia. Apa yang dilakukan? Kalau ada tisu, ambil tisu. Ibu, ini tisunya Bu. Pak, ini Pak. Biarkan dia nangis. Selesai. Kemudian ketika dia merasa sudah mulai, Bu, bisa kita lanjutkan? Nah, saya rasa semua orang menerima kondisi ini memang berat, dan saya yakin Ibu dan Bapak juga tentu tidak dalam konteks yang gembira menerima hal ini, sehingga saya memahami Ibu sedih. Ya, mungkin dia diam lagi, kemudian hening. Nah, itu dia fase hening. Jadi hening itu bisa jadi pada waktu itu dia menangis, bahkan boleh disupport kemudian menangis, kemudian ketika kita tepuk bahunya, kalau dia laki-laki boleh saja. Ya Pak ya, nah, ini memang hasilnya. Tapi dalam setiap informasi yang kita sampaikan, jangan pernah meragukan hasil itu. Pak, ini hasilnya Pak ya, Bapak positif ya. Dia nangis-nangis, benar hasil saya? Iya Pak, ini memang hasil Bapak Pak. Bapak harus sabar ya. Nangis lagi, berharap. Itu bukan hasil saya Pak, hasil Bapak ini Pak. Hasil Bapak memang positif, terinfeksi HIV. Berarti dalam tubuh Bapak sudah ada virus HIV. Nangis lagi, tetap apapun yang dia lakukan pada waktu itu sebagai kompensasi kesedihannya dengan hasil itu adalah respon yang tetap harus diluruskan. Dia harus melewati masa berdukanya, fase heningnya. Dan itu pentingnya seorang konselor atau siapapun, ketika saudara nanti ada yang curhat kepada saudara, kemudian dia menangis, saudara orang yang hadir di sana, saudara yang mengasihkan tisunya, kemudian saudara yang itu, ya sabar ya. Ya, itu dia. Dalam konteks ini dia meredakan perasaan klien, memberikan kesempatan klien untuk mempertimbangkan mungkin ada hal-hal yang lain. Silakan dia menangis, kemudian dia merasa, Pak, ini berarti saya kalau udah positif berarti mati ya Pak? Enggak mati, banyak yang lain juga terinfeksi, banyak yang juga yang sudah kita tanganin, semua dalam kondisi yang bagus. Aduh gimana lagi Pak pekerjaan saya? Insya Allah mudah-mudahan banyak teman-teman kita juga sudah bekerja. Dia terinfeksi HIV juga sudah bagus. Nangis lagi, tenang lagi, kasih lagi tisu. Terus
sampai kemudian dia merasa plong, keluar seluruh perasaannya, sedihnya, kemudian inilah yang kemudian dia merasa kemudian lebih siap menerima hal-hal yang diputuskan dari hasil yang sudah ambil. Kemudian tentu dia memberikan klien kebebasan memilih apakah akan terus atau berhenti. Nah, ini pertanyaannya. Pak, saya tahu Bapak sedih, Ibu sedih. Tetapi ini kan memang sudah hasilnya positif. Dan tentu harus kita tindak lanjuti. Kalau Bapak Ibu berkenan, kita akan lanjutkan konseling ini. Tetapi kalau kondisinya Ibu rasanya tidak siap pada hari ini, silahkan kalau Ibu untuk istirahat dulu, kemudian kita lanjutkan. Gimana Pak? Gimana Bu? Nah, misalnya kan gitu. Oh iya Pak, lanjut aja Pak. Gimana lagi? Kita mudah-mudahan nanti saya mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, itu dia. Jadi artinya ini adalah fase-fase hening yang kemudian penting untuk kita sampaikan. Dan jangan lupa perilaku nonverbal. Ya, cara menyampaikan pembicaraan lebih penting ketimbang apa yang disampaikan. Ingat ya, ini berlaku loh pada semuanya. Cara menyampaikan pembicaraan lebih penting ketimbang apa yang disampaikan. Walaupun baik yang kita sampaikan, tapi caranya nggak benar, orang nggak senang. Apa? Kan lah jelas kok hasilnya positif, Pak. Nah, misalnya begitu penegasannya ya, ini kan jelas nih positif, Pak. Nah, nggak begitu. Pak, ini jelas loh, Pak, hasilnya positif. Jadi ini nggak kita ragukan lagi, kodenya sudah pas, hasilnya positif. Bapak, inilah hasil pemeriksaan laboratoriumnya, berarti dalam tubuh Bapak sudah ada virus HIV. Itu dia. Artinya itulah cara yang kemudian penting. Nah, dan jangan lupa hati-hati dengan nonverbal. Tangannya, tatapan matanya, cara membungkuknya, cara meresponnya, semua adalah hal yang penting dalam suatu konseling. Nah, sehingga inilah keterampilan-keterampilan dasar yang mestinya kita harus kuasai, tidak hanya berlaku kepada kita saja, tapi bisa berlaku kepada semua. Ya, dengan permasalahan yang lain, kalau ada saudara menerima curhatan dan lain sebagainya, tentu akan mengarah ke sana nantinya. Oke, nah ini dia contoh perilaku nonverbal, tarikan nafas, hembusan nafas, misalnya. Iya Pak, saya menyadari ini tidak gampang memang. Nah itu kan nampak, tidak gampang memang situasi ini Pak. Dan yang perlu Bapak ketahui juga, ini bukan satu-satunya seperti Bapak. Kita saja di rumah sakit ini sudah menangani cukup banyak. Gitu. Nah, jadi ada ekspresi wajah, kedekatan, kontak mata, ada mirroring. Mirroring itu seperti kaca. Ketika klien kelihatan gugup, kita meniru dia seperti gugup, kemudian mengarahkan tangannya. Jadi seperti kaca, kemudian ekspresi kita mengarahkan dia kepada ke arah yang lebih rileks. Nah ini berbagai hal yang kemudian yang harus dikuasai ketika keterampilan-keterampilan dasar untuk konseling ini, yang tentunya tidak hanya pada pasien HIV/AIDS, tapi juga bisa kepada semua kasus yang bisa kita lakukan. Oke, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti ini dengan baik dan bisa memahami apa yang disampaikan. Dan berikutnya kita buka untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Dinda ingin bertanya, Pak. Silahkan, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Putrianti, NIM 1912-11568, ingin bertanya, jika meminum obat tersebut selama seumur hidup, apakah tidak menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi nanti kalau di konseling adherent, di konseling kepatuhan itu juga yang harus kita yakinkan kepada ODA, orang dengan HIV/AIDS. Obat antiretroviral itu untuk saat ini itu diminum dalam konteks hari ini karena dia belum bisa membunuh virus HIV,
dia hanya mencegah replikasinya, sehingga dia harus diminum rutin. Ya, kalau untuk saat ini kita sampaikan memang seumur hidup. Dan dia punya efek samping akut dan kronis. Ya, punya efek samping akut dan kronis, di mana nanti salah satunya memang ada gangguan pada ginjal. Namun, nah ini yang perlu dipahami bersama. Pemberian obat itu kan dipantau. Dipantau nanti, dan obat-obat itu walaupun mungkin ada efek sampingnya, itu nanti tidak pada semua orang munculnya. Jadi sehingga pemberian obat itu memang rutin, nanti itu akan dipantau nanti labornya. Nah, jadi dalam jangka waktu panjang, memang dalam konteks penyakit kronis, karena dia minum obat dalam jangka panjang, akan ada memang keluhan-keluhan yang berikutnya. Tetapi itu dalam pemantauan. Nah, tapi inilah pilihan-pilihan yang ada saat ini, yang kemudian menjadi sesuatu hal yang harus disampaikan juga di waktu konseling adherennya. Nah, tapi yang perlu saudara pahamkan, saya sudah punya teman klien yang sudah 20 tahun minum obat antiretroviral. 20 tahun loh. Sampai sekarang masih bagus-bagus saja. Ya, artinya hal ini kemudian meyakinkan kita memang tidak semua orang punya efek samping yang kronis. Nah, walaupun di obat-obat antiretroviral itu dia punya efek samping akut, punya samping kronis, bisa nanti diabetes, bisa nanti gangguan pada hepar, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dipantau terus-menerus, kemudian support terhadap apa yang diberikan itu kepada kliennya itu diberikan juga, itu akan meminimalkan efek samping yang dirasakan oleh klien. Itu jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Dinda. Silahkan yang lain. Waktu kita di sini 4 menit lagi. Kita habis ini berarti selesai. Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Ayo. Wajib bertanya, minimal 1 pertanyaan lagi. Kalau tidak, saya yang akan bertanya. Saya bisa tunjuk semuanya nanti. Silakan. Tidak pun terkait dengan konseling, terkait dengan HIV/AIDS seluruhnya, terkait dengan materi HIV boleh juga. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saudara enggak boleh pulang loh. Oh, saudara udah di rumah, Pak. Kami udah di rumah semuanya, Pak. Saya yang belum pulang nih dari kantor. Ayo, silahkan. Tidak ada, berarti saya akan bertanya. Oke, saya yang bertanya ya. Apakah saudara mengikuti apa yang disampaikan tadi atau tidak? Fatri Hayati. Nah, mana Fatri Hayati? Ya, apa saja keterampilan dalam konseling yang saudara bisa tangkap dari informasi yang saya sampaikan tadi? Silakan. Mendengarkan dengan aktif. Oke. Lalu cara kata yang non verbal. Oke.